Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa YouTube, salam jumpa kembali dengan saya Furqon, staf dari Direktorat Keuangan dan Anggaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat hidayahnya, atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga hari ini saya khususnya dan para rekan-rekan dari Direktorat Keuangan dan Anggaran dapat berjumpa kembali dengan para pemirsa. Agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Rektorat bahwa ada audit mutu internal yang salah satu poinnya adalah penilaiannya adalah dakwah Islamiyah. Kali ini, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, DKA membuat semacam video dakwah yang mudah-mudahan ini menjadi poin umum khususnya. Namun, secara umum dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Kali ini, saya bertugas untuk membawakan tema tentang tawadhu. Sebelum memahami atau melihat makna dari tawadhu, kita lihat dahulu dari sisi bahasa. Kata tawadhu bisa diambilkan dari dua kata dasar. Yang pertama adalah at-tawadhu'u. Kalau dari susunan nahwu sharafnya, yaitu tawadhu'a yatawadhu'u tawadhu'an. Yang berarti rendah hati, yaitu kebalikan dari sifat sombong. Kemudian yang kedua, makna bahasa yang kedua berasal dari kata wadho'a, yaitu menaruh atau merendahkan atau meletakkan sesuatu. Kemudian dari makna istilah, ada dua yang saya kutip. Yang pertama adalah dari kitab Al-Mawdu'at Al-Jauzi, halaman 146, yang menjelaskan secara singkat sebagai berikut. Tawadhu adalah ridha'ul insani bimanzilati dun ma yastahqah fadlahu wa manzilah wa huwa wasata bin al-kibari waddu'ah. Yang kira-kira artinya sebagai berikut. Yaitu rela apabila dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dari yang sepatutnya. Rendah hati adalah pertengahan antara sombong dan rendah diri. Jadi, tengah-tengah antara sombong dan rendah diri. Rendah diri itu bisa diartikan kalau bahasa sehari-hari itu merasa minder. Namun kalau sombong itu merasa lebih baik atau apapun lebih tinggi dari orang lain. Jadi secara istilah tawadhu itu ada di tengah-tengah dua sifat itu. Kemudian yang kedua saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar,
yang kurang lebihnya artinya atau penjelasannya sebagai berikut, yaitu menampakkan kerendahan dari kedudukannya pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Itu kira-kira dua makna istilah yang saya kutip. Kemudian pengertian lain, tawadhu adalah perasaan rendah diri. Maksud saya, tawadhu adalah perasaan rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Kalau rendah diri tadi yang saya sampaikan di depan adalah merasa minder. Kemudian kebalikan dari tawadhu adalah sombong. Kalau sombong itu memposisikan diri atau merasa diri lebih tinggi dari yang seharusnya. Seseorang yang tawadhu sebenarnya memiliki kelebihan, tetapi dia tidak menampakkan atau merasa bahwa dirinya adalah lebih dari orang lain. Ada beberapa dalil yang membahas tentang tawadhu. Namun dalam kesempatan kali ini, saya akan mengambil 3 ayat dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 64 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan. Shadaqallahul adzim. Jadi ada perintah di situ bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari harus rendah diri. Arti dari surat yang saya bacakan tadi adalah hamba-hamba Allah yang pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Kemudian surat yang kedua, ada perintah Allah kepada Rasulullah untuk selalu rendah hati. Rasulullah saja yang seorang Rasul yang sudah jelas-jelas perilakunya sehari-hari itu menjadi contoh bagi kita semua dan sudah dijamin masuk surga saja diperintah oleh Allah untuk rendah hati. Apalagi kita sebagai manusia biasa tentu sangat-sangatlah jauh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Perintah ini ada dalam surat Asy-Syura ayat 215. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Artinya, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang mukmin. Kemudian surat ketiga yang saya kutip, yaitu Quran surat Al-Ma'idah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillati 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laimin dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah
dan tidak takut pada celaan yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Dari apa yang saya kutip, mulai dari makna bahasa, makna istilah, kemudian beberapa ayat Al-Quran yang saya kutip di atas, maka bisa disimpulkan atau ditarik beberapa kesimpulan mengenai ciri-ciri orang yang tawadhu. Yaitu pertama, tidak merasa lebih baik, mudah menerima nasihat, menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, tawadhu kepada orang-orang yang fasik, selalu memperbaiki amal, mengakui kekurangan diri, mudah menerima kritik dan saran, tidak sibuk menilai orang lain. Ini beberapa ciri-ciri orang tawadhu yang bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa kutipan di atas. Sebagai penutup, semoga kita termasuk orang-orang yang tawadhu, sehingga dengan ketawadhuan kita bisa dijauhkan dari api neraka. Demikian singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bagi pemirsa semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni dari saya. Jika itu benar adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.